Apa itu bangsa? Usaha untuk mendefinisikan bangsa secara formal sebagai sebuah konsep politik berawal dari tahun 1882 ketika filsuf dan sejarawan Prancis Ernest Renan menerbitkan esai pentingnya yang berjudul Apa itu Bangsa. Dalam asal ini, Renan mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas berskala besar yang dibentuk oleh perasaan pengorbanan yang dilakukan seseorang di masa lalu dan pengorbanan seseorang di masa depan. Hal ini karena asing, upaya untuk memperoleh persatuan nasional baik atas nama nasionalisme, kewarganegaraan, ataupun etnis melibatkan tindakan kekerasan dan selanjutnya melupakan. Berdasarkan konsepsi awal bangsa yang dikembangkan oleh Renan, para sarjana telah menemukan definisi bangsa yang lebih formal tentang yaitu komunitas orang-orang yang dibentuk atas dasar kombinasi fitur-fitur bersama seperti bersejarah, bahasa sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa adalah identitas kolektif dari sekelompok orang yang dipahami sebagaimana didefinisikan oleh bahasa sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dan karena alasan ini, bangsa umumnya lebih terbuka secara politis daripada kelompok etnis. Di faktanya, banyak cendekiawan menganggap sebagai kelompok etnis yang sepenuhnya dimobilisasi atau dilembagakan. Kemudian ilmuwan politik terkenal Benedict Anderson memandang bangsa sebagai komunitas yang dibayangkan secara budaya dibayangkan sebagai sesuatu yang secara inheran terbatas dan berdaulat. Seperti yang dapat kita lihat, ada 4 elemen kunci dalam definisi ini. Pertama, bangsa dibayangkan hanya karena anggota bangsa tertentu tidak akan pernah bertemu dengan sebagai besar anggota lainnya. Tetapi dalam benak setiap orang meninggalkan citra persekutuan mereka. Kedua, bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang terbatas karena memiliki batas-batas yang terbatas, namun terkadang elastis, yang di luarnya bangsa lain berada. Ketiga, bangsa dibayangkan sebagai berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri di zaman ketika pencerahan dan revolusi menghancurkan legitimasi kerjaan dinasti hierarkis yang dihabiskan secara ilahi. Akhirnya, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena terlepas dari ketidaksetaraan dan eksploitasi aktual yang mungkin terjadi di dalam setiap bangsa. Bangsa dipahami sebagai persahabatan horizontal yang dalam. Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya mereka menemukan di sini, pada kelelawar di Gua Chitao. Virus ini adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dan bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui, 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SARS-MERS-CoV menyebabkan MERS dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selama, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lain menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ketujuh penyebab COVID-19 memiliki kedua fiturnya, mudah menular tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengundang virus bersemburan. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup. Saat banyak orang berdekatan-dekatan, udara dingin melindungi lapisan inangnya, sementara sinar UV dan matahari dapat menghancurkan. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Pun karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, banyaknya inang potensial
membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang di dalam tubuh. Protein berbentuk duri perlengkap sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus harus berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, artinya mereka menyerang banyak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA, sehingga saat virus RNA mereplikasi kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya, namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS serta epidemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi, biasanya tidak seperti menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran paling besar, yang berarti berisi lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk meniadakan resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang, sistem imun ketika dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak sampai membuat kita sakit. Namun mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena antivirus dan vaksin ditunjukkan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi saat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Kita tak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selama, dan meskipun para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatan selesai diuji coba. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan berpindah virus corona ke manusia tak bisa dielakkan, tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan. Sintaksi adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat. Dasar dalam berbagai bahasa, setiap bahasa memiliki sintaksi khusus yang memberi tahu pembicara dan pendengar bagian kalimat mana yang muncul lebih dulu untuk membantu mereka memahami apa yang sedang dikatakan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis sehingga kalimatnya dapat dipahami dan koheren. Berhati-hatilah dalam mencampur adukan sintaksis atau semantik dengan diksi. Hal ini merupakan tulang punggung kontraksi kalimat. Jadi mari kita uraikan definisi ini. Sintaksis seperti yang baru saja disebutkan adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksud untuk mengungkapkan makna tertentu. Semantik adalah makna yang digunakan. Kami akan fokus pada sintaksis untuk video ini. Dalam bahasa Inggris ada urutan kata yang ditetapkan untuk sebagai besar waktu kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO. Subjek kata kerja objek, seperti dalam anak laki-laki melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini kita mempunyai subjek anak laki-laki, kata kerja melihat, dan objek di luar. Gambar ini merupakan pohon sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk memetakan struktur kalimat. Anda mungkin jarang menemukan pohon sintaksis, tetapi mengetahui cara menggambarnya akan sangat berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat.
Pada bagian Anda dapat melihat bahwa kalimat tersebut dipecah menjadi bagian-bagiannya: kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Setelah langkah ini, kata-kata dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian kalimat mana yang merupakan frase kata benda, frase preposisi, dan frase kata kerja. Fakta menarik: SFO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain memvariasikan urutan kata dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaksis, subjeknya adalah kucing, kata kerjanya adalah duduk, objeknya adalah matras. Gambar kedua adalah cara lain di mana sintaksis dapat ditulis. Diagram ini mengambil kalimat anjing itu mencintai gadis itu dan membaginya menjadi beberapa artikel awal: kata benda, kata kerja, frasa kata benda, dan frase kata kerja. Seperti contoh sebelumnya, dalam kalimat ini subjeknya adalah anjing, kata kerjanya adalah mencintai, dan objeknya adalah gadis. Sekali lagi, pohon sintaksis tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti. Mari kita rangkum. 1. Sintaksis adalah struktur kalimat. 2. Diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. 3. Semantik adalah makna yang terungkap dari kata yang digunakan. 4. Pohon sintaksis adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata dan bagaimana fungsinya dalam bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk tutorial sintaksis ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, periksa saluran kami lainnya untuk bantuan tambahan. Sampai jumpa lain waktu.